Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan gerak lurus, vertikal, dan horizontal. Soal yang pertama, jika sebuah bola dilempar ke atas dan membutuhkan waktu 3 detik untuk mencapai ketinggian 50 meter, maka hitunglah A. Kecepatan awal bola, B. Tinggi maksimum yang akan dicapai bola. Jadi, dalam soal ini yang diketahuinya adalah waktunya, yaitu T sama dengan 3 detik, atau di sini adalah 3 second. Kemudian ketinggiannya yaitu H sama dengan 50 meter. Yang ditanyakan adalah A. Kecepatan awal bolanya yaitu V0 sama dengan berapa, dan B. Tinggi maksimum yang akan dicapai bola yaitu H maksimum atau HM sama dengan berapa. Kita jawab yang A. Jadi yang A memakai rumus ketinggian yaitu H sama dengan V0 dikali T min setengah GT kuadrat. Jadi di sini yang diketahuinya adalah H-nya, maka kita memakai rumus H untuk mencari V0 ini. Di sini negatif karena geraknya adalah vertikal ke atas. Jadi H-nya ini adalah 50 sama dengan V0-nya kita cari, jadi V0 dikali dengan T-nya adalah 3 second, jadi dikali 3 dikurangi dengan setengah, G-nya adalah 10, jadi dikali dengan T-nya 3, jadi 3 kuadrat. Jadi 50 sama dengan V0 kali 3 adalah 3 V0 dikurangi dengan setengah dikali 10 adalah 5, 3 dikuadratkan adalah 9, jadi 5 dikali 9 adalah 45. Jadi min 45 ini pindahkan ke sini, jadi 50 ditambah dengan 45 sama dengan 3 V0. Jadi V0 sama dengan 50 tambah 45 ini adalah 95. Jadi di sini 95 dibagi dengan 3. Maka hasilnya sama dengan 31,67. Atau di sini kita bulatkan sama dengan 32 meter per second. Jadi kecepatan awalnya adalah 32 meter per second. Kemudian kita jawab yang B. Yang B adalah tinggi maksimum yang dicapai bola. Tinggi maksimum kita bisa menggunakan rumus H sama dengan ini H-nya adalah HM, tinggi maksimum. Jadi V0 dikali dengan T min setengah GT kuadrat. Jadi kita bisa memakai rumus ini, H maksimum atau HM. Kita cari waktunya terlebih dahulu, jadi waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Di sini untuk mencari waktu pada ketinggian maksimum, kita menggunakan rumus V, T sama dengan V0 min GT. Jadi ini rumus kecepatan akhir pada gerak dilempar ke atas. Di sini negatif karena geraknya adalah ke atas. Pada ketinggian maksimum, ketika benda dilempar ke atas, Vt-nya adalah 0. Jadi di sini 0 sama dengan V0-nya di sini adalah ini, sudah dicari. Jadi di sini adalah 32 dikurangi dengan G-nya adalah 10, jadi 10T. Maka di sini min 10T kita pindahkan ke sini jadi positif, jadi 10T sama dengan 32. Jadi T sama dengan 32 dibagi dengan 10. Jadi hasilnya sama dengan 3,2 second. Jadi ini T-nya, jadi waktu sampai ketinggian maksimum yaitu 3,2 second. Kemudian kita masukkan ke sini, jadi sama dengan V0-nya adalah 32, jadi 32 dikali dengan T-nya adalah 3,2 dikurangi setengah dikali dengan G-nya adalah 10 dikali dengan T-nya adalah 3,2 kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 32 kali 3,2 adalah 102,4 dikurangi dengan setengah dikali 10 adalah 5. Jadi ini 5 dikali dengan 3,2 kuadrat adalah 10,24. Maka di sini sama dengan 102,4 dikurangi dengan 5 dikali 10,24 adalah 51,2. Jadi di sini sama dengan 102,4 dikurangi 51,2. Jadi hasilnya adalah 51,2 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 51,2 meter. Ini jawabannya. Soal berikutnya, Indra menjatuhkan sebuah batu ke dalam sungai. 4 detik kemudian,
Dia mendengar bunyi pluk pada saat batu tersebut mengenai permukaan air. Tentukan A. Kecepatan batu ketika mengenai air, B. Kedudukan indera di atas permukaan air. Jadi di sini yang diketahuinya adalah waktunya, jadi di sini 4 detik adalah waktu, jadi T sama dengan 4 detik yaitu 4 second. Kemudian ini dijatuhkan, berarti ketika dijatuhkan kecepatan awalnya adalah 0, jadi V0 sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah A, kecepatan batu ketika mengenai air, jadi kecepatan akhirnya yaitu Vt sama dengan berapa. Kemudian yang B, kedudukan indera di atas permukaan air ini adalah ketinggiannya, yaitu H sama dengan berapa. Jadi kita jawab yang A kecepatan akhir. Jadi kita menggunakan rumus Vt sama dengan V0 ditambah dengan Gt. Jadi ini rumus kecepatan ketika geraknya jatuh. Di sini positif karena geraknya jatuh. Jadi Vt-nya kita cari sama dengan V0-nya adalah 0, jadi 0 ditambah dengan 10 dikali dengan T-nya adalah 4. Jadi hasilnya sama dengan 10 dikali 4 adalah 40 meter per second. Jadi kecepatannya adalah 40 meter per second. Kemudian kita jawab yang B adalah ketinggian. Jadi di sini menggunakan rumus ketinggian yaitu H sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Jadi sama dengan V0-nya adalah 0. Jadi di sini adalah 0 ditambah dengan setengah dikali dengan G-nya adalah 10 dikali dengan T-nya adalah 4. Jadi 4 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan setengah dikali 10 adalah 5, kemudian 4 dikuadratkan adalah 16. Jadi 5 dikali 16 adalah 80. Jadi ketinggiannya adalah 80, satuannya adalah meter. Jadi 80 meter. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Kemudian direm sehingga 20 detik kemudian mobil berhenti. Tentukan A. Perlambatan mobil, B. Jarak dari saat direm sampai berhenti. Jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awalnya, yaitu V0 sama dengan 90 km per jam ini kita ubah ke meter per second. Jadi di sini 90 km per 1 jam. Sama dengan kita ubah ke meter per second, jadi 90 km ke meter adalah dikali 1000, jadi 90.000 meter. Kemudian di sini 1 jam adalah 3.600 second. Maka ini nolnya bisa dicoret, jadi 900 dibagi 36 adalah sama dengan 25 meter per second. Jadi ini kecepatan awalnya. Kemudian di sini 20 detik adalah waktunya, jadi T sama dengan 20 detik atau di sini adalah 20 second. Kemudian mobil berhenti, berarti mobil berhenti ini kecepatan akhirnya adalah 0. Jadi Vt sama dengan 0. Jadi di sini yang ditanyakan adalah perlambatan mobil. Jadi A adalah A sama dengan berapa? Jadi A ini adalah perlambatan. Kemudian yang B, jarak dari saat direm sampai berhenti, yaitu S sama dengan berapa? Kita jawab yang A. Jadi yang A ini menggunakan rumus Vt, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah dengan AT. Jadi untuk mencari A ini menggunakan rumus ini. Jadi Vt-nya di sini adalah 0 sama dengan V0-nya adalah 25 ditambah dengan A-nya kita cari, jadi A-nya dikali T-nya adalah 20. Jadi di sini 0 sama dengan 25 ditambah dengan 20A. Kita pindahkan 20A-nya ke sini, jadi min 20A sama dengan 25. Maka A sama dengan 25 dibagi dengan min 20. Hasilnya adalah min 1,25 meter per second kuadrat. Jadi ini perlambatannya. Jadi perlambatannya adalah 1,25 meter per second kuadrat. Di sini minus, artinya A-nya ini adalah perlambatan. Kemudian kita jawab yang B. Yang B adalah jarak. Di sini kita menggunakan rumus jarak, yaitu S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Jadi sama dengan
V0-nya adalah ini 25, jadi 25 dikali dengan T-nya adalah 20, jadi 20 ditambah dengan setengah dikali dengan A-nya adalah min 1,25, jadi di sini min 1,25 dikali dengan T-nya adalah 20, jadi 20 kuadrat. Jadi sama dengan 25 dikali 20 adalah 500, kemudian ditambah setengah dikali dengan min 1,25 dikali dengan 20 kuadrat adalah 400. Jadi sama dengan 500. Di sini 500, kemudian di sini 400 dikali setengah adalah 200, kemudian 200 dikali min 1,25 adalah min 250. Jadi di sini sama dengan 500 dikurangi 250 adalah 250. Jadi satuannya adalah meter. Jadi jaraknya adalah 250 meter. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan soal-soal mengenai gerak lurus, vertikal, dan horizontal.